Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Bayangkan, di tengah hiruk pikuk kota yang sibuk, seorang satpam yang tak pernah diperhitungkan, dengan kesabaran yang luar biasa, diperlakukan dengan hinaan yang tak terhingga. Tertunduk lesu, tubuhnya disiram kopi panas, namun ia memilih diam. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik kesabarannya, ada sebuah rahasia yang akan mengguncang dunia kerja mereka. Apa yang akan terjadi ketika semuanya terungkap? Siapakah dia sebenarnya? Ikuti kisah ini, dan saksikan perubahan luar biasa yang akan mengejutkan semua orang. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah gedung megah yang terletak di tengah hiruk-pikuk kota, seorang satpam bernama Agus mulai menjalani hari pertamanya bekerja di Pratama Corp. Ia mengenakan seragam sederhana, dengan wajah yang selalu terlihat tenang dan penuh ketulusan. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Rekan-rekannya lebih memilih untuk mengabaikannya, seolah Agus hanyalah seorang satpam biasa yang tak punya tempat di perusahaan besar ini. Agus berjalan menyusuri lorong gedung yang sibuk dengan suara langkah sepatu hak tinggi dan pembicaraan karyawan yang tidak pernah berhenti. Di tengah keramaian itu, ia melewati meja resepsionis dan seorang wanita muda bernama Sari yang menyapanya sebentar. Namun, tatapan kosong dan cepat dari Sari tidak membuat Agus merasa dihargai. Tak ada senyum ramah, hanya anggukan yang dingin. "Permisi, saya Agus, satpam baru yang diminta untuk mulai hari ini," ujar Agus dengan suara tenang dan sopan. "Oh, iya. Silakan ke lantai 2. Pak Herman menunggu di sana," jawab Sari tanpa banyak basa-basi. Langkah Agus terasa lebih berat ketika ia melangkah menuju lift. Beberapa karyawan yang melihatnya hanya melirik sekilas, seakan tak peduli dengan keberadaannya. Namun, Agus hanya diam. Ia tahu, di dunia ini, banyak orang yang akan meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar mereka. Sesampainya di lantai 2, Agus bertemu dengan Pak Herman yang memberinya tugas pertama. Membersihkan area pantry, mengganti galon air, dan menjaga kebersihan meja kerja. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun Agus tahu ini adalah bagian dari rencananya. Setiap interaksi kecil dengan para karyawan akan memberinya kesempatan untuk melihat karakter mereka, termasuk atasannya, Dimas. Hari pertama bekerja berjalan seperti biasa. Agus melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Meski merasa sedikit dipandang rendah, ia tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun, di dalam hatinya, ia mencatat sesuatu yang penting. Dimas, seorang manajer yang tampaknya berwibawa, mulai menarik perhatiannya. Keesokan harinya, saat Agus membawa segelas kopi untuk rapat, ia tidak menduga bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat memasuki ruang rapat di lantai 3, suasana langsung terasa tegang. Beberapa manajer sedang sibuk dengan laptop mereka, sementara Dimas sedang berbicara dengan nada serius. Agus dengan tenang meletakkan gelas kopi satu persatu di meja. Namun, tiba-tiba, brak, seseorang dengan sengaja menabrak nampan yang dibawa Agus. Gelas kopi panas tumpah tepat mengenai seragam Agus. Ruangan terdiam sejenak. Agus menoleh perlahan dan melihat Dimas tertawa kecil. "Maaf, kamu kurang hati-hati, OB. Seharusnya lebih cekatan," ujar Dimas dengan nada meremehkan. Agus merasakan tatapan penuh sindiran dari beberapa orang di ruangan itu. Namun, ia tidak membalas. Ia hanya menunduk sedikit, lalu mengangguk sopan. "Maaf, Pak, saya akan lebih hati-hati," jawab Agus dengan suara tenang. Tak ada yang berani berbicara, meskipun beberapa manajer terlihat tidak nyaman. Agus, dengan kesabaran yang luar biasa, melanjutkan tugasnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia hanya membersihkan meja dengan kain lap dari saku celananya. Dalam hatinya, ia mencatat satu hal penting. Dimas adalah orang pertama yang akan ia uji lebih dalam. Setelah kejadian itu, Agus kembali melanjutkan tugasnya, meski seragamnya basah oleh tumpahan kopi.
Sambil berjalan menuju pantry, ia menyadari bahwa ini bukan hanya soal kecelakaan kecil. Dimas sengaja menjatuhkan kopi itu sebagai ujian. Agus menghela napas panjang dan bertekad untuk menggali lebih dalam. Ia tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Bab ini menandakan awal dari perubahan besar yang akan datang. Agus, yang selama ini dianggap hanya sebagai satpam biasa, mulai merencanakan langkah-langkah yang akan mengubah nasibnya dan perusahaan tempatnya bekerja. Namun, siapa sangka bahwa di balik kesabaran dan diamnya, Agus menyimpan sebuah kejutan yang akan mengguncang dunia kerja di Pratama Corp. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Agus semakin terbiasa dengan rutinitasnya sebagai satpam di Pratama Corp. Meskipun pekerjaan sehari-hari tampak sederhana, ia tak pernah mengabaikan satupun detail kecil yang terjadi di sekitarnya. Setiap percakapan, setiap gerakan, dan setiap sikap rekan-rekannya ia amati dengan seksama. Ia tahu bahwa dalam dunia kerja, banyak hal tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Suatu hari, saat Agus sedang membersihkan ruang kerja Dimas, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di atas meja Dimas, beberapa dokumen berserakan dengan angka-angka yang tampak tidak sesuai. Di layar laptop Dimas, ada laporan keuangan yang terbuka, dan beberapa angka terlihat janggal. Agus merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak mencuri perhatian, namun pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Seketika itu, ia merasa bahwa ada lebih dari sekadar sikap buruk Dimas terhadapnya. Ini mungkin tentang sesuatu yang lebih besar, yang melibatkan uang dan kekuasaan. Agus berusaha untuk tidak terlalu lama memperhatikan dokumen itu. Ia tahu bahwa jika Dimas atau orang lain masuk, ia bisa saja dicurigai. Namun, perasaan curiganya semakin kuat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar perusahaan ini? Pagi berikutnya, saat ia melewati meja kerja para manajer, Agus melihat Dimas sedang berbicara dengan seorang pria berkacamata yang tampaknya bekerja sebagai analis keuangan. Mereka berbicara dengan nada serius, dan Dimas terlihat sangat tegang. "Aku nggak mau ada kesalahan dalam laporan ini," ujar Dimas dengan suara tegas, sambil memandangi layar laptopnya. Agus mencatatnya dalam pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah percakapan itu selesai, pria berkacamata itu keluar dari ruangan dengan wajah cemas. Agus, yang merasa ada sesuatu yang tak beres, memutuskan untuk mengikuti pria itu dengan diam-diam. Ia mengamati dari kejauhan, mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria berkacamata itu memasuki toilet, Agus segera mendekat dan bertanya kepadanya. "Pak, maaf, saya mau tanya," ujar Agus dengan sopan. Pria itu terlihat terkejut, namun ia menjawab dengan sedikit ragu. Iya, ada apa?" Agus mengamati wajah pria itu yang tampak cemas. "Saya lihat Bapak tadi berbicara dengan Pak Dimas. Sepertinya Bapak kelihatan nggak nyaman. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Agus. Pria itu menghela napas panjang, tanpa ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Sebenarnya, ada yang nggak beres dengan laporan keuangan itu. Tapi, saya nggak bisa cerita lebih banyak," ujarnya pelan. Agus merasa semakin curiga. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah petunjuk penting. Ada yang sangat salah dalam laporan keuangan perusahaan ini, dan Dimas terlibat di dalamnya. Namun, Agus tahu bahwa untuk menggali lebih dalam, ia perlu berhati-hati. Ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus menyusun rencana. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, Agus duduk sendirian di pantry. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia melapor ke pihak berwenang atau mencari bukti lebih lanjut tentang kegiatan mencurigakan ini? Semua orang yang bekerja dengan Dimas tampaknya menutup mata terhadap semua ini, dan Agus tahu bahwa jika ia terburu-buru, ia bisa menjadi sasaran serangan balik. Namun, Agus tidak bisa membiarkan keadilan terabaikan begitu saja. Dalam hati, ia bertekad untuk menggali lebih dalam, apapun risikonya. Dia tidak hanya ingin menghentikan keburukan yang ada, tetapi juga ingin membuktikan bahwa orang seperti dirinya, yang sering dianggap rendahan,
bisa mengubah segalanya. Malam itu, Agus memutuskan untuk mengintip ke dalam ruang kerja Dimas lagi. Ia tahu bahwa semakin lama ia mengamati, semakin banyak petunjuk yang akan ia temukan. Dalam pikirannya, sebuah rencana mulai terbentuk. Untuk pertama kalinya, Agus merasa bahwa pekerjaannya sebagai satpam bisa membawa perubahan besar. Keesokan harinya, Agus memulai tugasnya seperti biasa. Ia kembali membersihkan kantor, mengatur meja, dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti mengingat percakapan yang ia dengar kemarin. Ia tahu bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang janggal itu. Agus merasa semakin yakin bahwa Dimas terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah pribadi atau kesalahan kecil. Pagi itu, saat ia berjalan melewati meja kerja Dimas, Agus melihat sesuatu yang mencurigakan. Dimas sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian resmi, yang tampaknya adalah seorang konsultan keuangan. Dari percakapan mereka, Agus bisa menangkap nada yang sangat serius, bahkan cemas. Dimas berbicara dengan sangat berhati-hati, memastikan agar tidak ada kesalahan dalam laporan. Saya ingin semuanya terlihat sempurna. Pastikan tidak ada yang bocor, ujar Dimas dengan nada rendah, namun cukup tegas. Agus mendekat sedikit, berusaha tidak menarik perhatian. Ia tahu bahwa Dimas tidak akan mudah menyerah begitu saja. Laporan keuangan itu jelas bukan masalah sepele. Dalam beberapa minggu terakhir, Agus telah melihat cukup banyak petunjuk yang mengarah pada satu kesimpulan. Dimas sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Dan lebih buruk lagi, ia tidak sendirian. Setelah percakapan itu selesai, pria berkacamata itu segera meninggalkan ruangan dengan ekspresi wajah yang tegang. Agus merasa ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tanpa ragu, ia mengikuti pria itu dari kejauhan. Kali ini, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pria itu berjalan menuju lift, dan Agus dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Begitu pria itu masuk ke lift, Agus memutuskan untuk bertindak cepat. Ia menunggu beberapa detik, lalu melangkah masuk ke dalam lift yang sama. Dalam perjalanan ke lantai bawah, Agus mendekati pria tersebut dengan sikap sopan. Namun ia tahu bahwa ini adalah momen penting. "Pak, maaf, boleh tanya sedikit?" tanya Agus. Pria itu tampak terkejut, namun ia menjawab, "Ada apa?" "Saya lihat tadi Bapak ngobrol dengan Pak Dimas. Saya merasa ada yang tidak beres dengan laporan itu. Apakah ada yang bisa Bapak beritahu?" tanya Agus, berusaha menggali informasi lebih dalam. Pria itu berhenti sejenak, ragu-ragu untuk berbicara. Namun, akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Sebenarnya, kami sedang berusaha menutupi beberapa transaksi yang mencurigakan. Saya tahu ini salah, tapi kami terpaksa melakukannya karena tekanan dari atasan." Agus terkejut. Ini lebih besar dari yang ia duga. Ternyata, bukan hanya Dimas yang terlibat, tetapi ada banyak pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan dana perusahaan. Semua ini membuat Agus semakin yakin bahwa ia harus bertindak segera. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Setelah percakapan itu, Agus kembali ke pantry dengan langkah hati-hati. Pikirannya penuh dengan rencana yang harus segera ia jalankan. Ia merasa bahwa waktunya untuk mengungkapkan semuanya semakin dekat. Namun, ia juga tahu bahwa langkah ini penuh dengan risiko. Jika Dimas dan para rekan kerjanya mengetahui niatnya, Agus bisa saja terancam. Malam harinya, setelah kantor sepi, Agus kembali ke ruang kerja Dimas. Kali ini, ia membawa perangkat perekam suara kecil yang ia sembunyikan di saku. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan tidak bisa dilakukan dengan ceroboh. Agus harus lebih hati-hati, lebih cermat, dan lebih bijaksana. Setiap bukti yang ia temukan akan sangat berharga untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan hati-hati, Agus memasang alat perekam di bawah meja Dimas. Ia berdoa agar tidak ada yang mencurigakan terjadi. Jika Dimas berbicara tentang transaksi ilegal, ia akan memiliki bukti yang sangat kuat untuk melaporkan semuanya. Agus menunggu beberapa saat, mencoba menenangkan dirinya. Saat Dimas kembali ke ruangannya,
Agus merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya. Apa yang akan terjadi selanjutnya sangat bergantung pada langkah yang ia ambil sekarang. Hari demi hari berlalu, dan Agus semakin merasa bahwa tekanan semakin tinggi. Ia tidak hanya bekerja sebagai satpam, tetapi kini ia menjadi seorang penyelidik yang diam-diam menggali kebenaran di balik kedok perusahaan yang tampaknya sempurna. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada titik tak terhindarkan, di mana ia harus memilih apakah akan melangkah lebih jauh atau mundur. Namun, hatinya sudah bulat. Ia tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan, meskipun itu akan menempatkannya dalam bahaya besar. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Agus kembali ke ruang kerja Dimas dengan perasaan yang semakin tegang. Ia memastikan semua lampu padam, dan hanya ada suara detak jam di ruangannya yang semakin mengalirkan ketegangan. Dengan hati-hati, ia memasang alat perekam suara yang sudah ia persiapkan sebelumnya di bawah meja Dimas. Agus merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap gerakan harus sempurna. Beberapa saat setelah itu, pintu ruang kerja Dimas terbuka. Agus bisa mendengar langkah kaki berat yang mendekat, diikuti oleh suara bisikan Dimas yang berbicara dengan seseorang. Agus menahan napasnya, merasa detik-detik berlalu lebih lambat dari biasanya. Dalam bisikan itu, terdengar jelas percakapan tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Dimas dengan seorang individu bernama Randy Saputra, yang ternyata adalah seorang konsultan keuangan. Semua uang itu sudah dialihkan. Pastikan semuanya lancar. Kita tidak bisa gagal, Dimas. Suara Randy terdengar pelan namun tegas. Dimas menjawab dengan nada cemas. Aku tahu, Randy. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang mencurigai kita. Percakapan itu mengungkapkan lebih dari yang Agus duga. Ternyata, Dimas dan Randy sedang terlibat dalam skema korupsi besar, memanipulasi laporan keuangan untuk mengalihkan sejumlah besar uang ke rekening pribadi. Agus mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kalimat yang mereka ucapkan. Kalau semua berjalan lancar, kita akan bisa kabur dengan cepat. Tapi ingat, hanya kita yang tahu ini. Tidak boleh ada yang tahu, kata Randy lagi. Suaranya penuh dengan konspirasi. Agus merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar bukan hanya tentang Dimas yang tidak bertanggung jawab, tetapi tentang skandal besar yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan ini. Agus merasa hatinya bergejolak, tetapi ia tetap tenang. Semua bukti yang ia butuhkan sudah ada. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah percakapan itu selesai, Agus mematikan alat perekam dan segera meninggalkan ruang kerja Dimas dengan langkah cepat namun hati-hati. Waktu untuk bertindak semakin dekat. Ia harus segera menemukan cara untuk mengungkapkan semua ini kepada pihak yang tepat sebelum semuanya terlambat. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa langkah ini penuh dengan risiko. Dimas dan Randy pasti tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah keluar dari kantor, Agus bertemu dengan Aisyah, teman lama yang bekerja sebagai konsultan luar. Aisyah sudah tahu sebagian besar dari apa yang terjadi di perusahaan, dan kini Agus memutuskan untuk melibatkan Aisyah dalam rencananya. Aisyah, aku sudah punya bukti. Semua yang mereka lakukan, semua transaksi ilegal itu, aku punya rekamannya. Ujar Agus dengan tegas. Aisyah menatapnya serius, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Agus. Kamu yakin? Ini bisa berbahaya, Agus. Tapi kalau ini memang benar, kita harus segera melaporkannya. Agus mengangguk, merasa semakin yakin bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan yang benar. Aku akan buka semuanya. Aku tidak bisa diam saja. Kita harus buat semua orang tahu siapa Dimas sebenarnya. Dengan rencana yang sudah mulai terbentuk, Agus dan Aisyah memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Mereka menyusun strategi untuk menyampaikan bukti ini kepada pihak yang lebih berwenang. Namun, mereka tahu bahwa langkah mereka tidak akan mudah. Dimas dan orang-orang yang terlibat akan berusaha menutupinya dengan segala cara. Namun, Agus tidak takut. Selama ini, ia sudah melihat cukup banyak ketidakadilan. Dan kini, saatnya untuk mengubah semua itu.
Apa yang ia mulai sebagai pekerjaan sederhana sebagai satpam, kini berubah menjadi perjuangan besar untuk mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki sistem yang rusak. Setelah beberapa hari yang penuh kecemasan dan perencanaan matang, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Agus dan Aisyah memutuskan untuk mempresentasikan bukti yang mereka miliki di depan para eksekutif perusahaan. Mereka tahu ini akan menjadi momen yang menentukan, baik untuk masa depan mereka maupun untuk perusahaan yang telah mereka amati begitu lama. Agus tidak bisa tidur nyenyak malam sebelumnya. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan perasaan cemas. Namun, ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Tidak ada jalan lain. Ia harus memperlihatkan kepada semua orang bahwa apa yang Dimas dan kelompoknya lakukan bukan hanya sebuah kesalahan kecil, tetapi sebuah tindakan yang bisa merusak integritas dan masa depan perusahaan. Pagi itu, suasana di kantor terasa berbeda. Karyawan-karyawan berjalan dengan langkah cepat. Beberapa di antaranya berbicara dengan suara pelan, mungkin membicarakan rumor yang beredar. Beberapa waktu lalu, tidak ada yang benar-benar memperhatikan Agus. Namun kini, setiap langkahnya dipenuhi dengan pandangan curiga dari mereka yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Agus memasuki ruang rapat utama, ia merasa setiap mata tertuju padanya. Para kepala divisi dan manajer sudah berkumpul di sana, menunggu dengan penuh rasa penasaran. Di tengah ruangan, Dimas duduk dengan wajah yang sedikit tegang, mencoba mempertahankan ketenangannya. Agus tahu bahwa Dimas pasti merasakan tekanan, meskipun ia berusaha terlihat santai. Agus berdiri di depan layar proyektor kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya. Dengan penuh keberanian, ia mulai memainkan rekaman yang ia ambil beberapa malam lalu. Rekaman suara Dimas dan Randy yang berbicara tentang transaksi ilegal dan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Ruangan yang awalnya penuh dengan obrolan ringan dan tawa, kini berubah menjadi sunyi. Setiap kalimat yang terdengar dari rekaman itu semakin menegangkan suasana. Para eksekutif dan kepala divisi saling memandang, beberapa tampak malu, sementara yang lain mulai merasakan kekhawatiran. Dimas yang duduk di sudut ruangan tampak pucat. Mulutnya setengah terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun suara rekaman itu terus berlanjut. Aku ingin semuanya terlihat sempurna. Pastikan tidak ada yang bocor. Suara Dimas terdengar jelas dalam rekaman itu, disusul dengan suara Randy yang menanggapi. Kita tidak bisa gagal, Dimas. Ini semua tentang uang, dan kita harus pastikan semuanya lancar. Agus menatap Dimas dengan mata yang penuh keyakinan. Inilah bukti yang saya temukan. Semua transaksi yang kalian lakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan perusahaan ini, ujar Agus dengan tegas. Suara penuh keyakinan dan keberanian. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang. Suasana di ruangan itu begitu mencekam, membuat setiap orang terdiam. Namun, di tengah ketegangan itu, ada satu suara yang akhirnya muncul. Pak Agus, suara Pak Pramana, Direktur Utama perusahaan, terdengar memecah keheningan. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Tetapi saya tidak pernah menyangka Anda memiliki komitmen yang begitu kuat terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh almarhum ayah Anda. Agus menatap Pak Pramana, yang kini berjalan mendekat dan menatapnya dengan penuh rasa hormat. Saya hanya menjalankan apa yang benar. Pak, saya tahu banyak orang yang meremehkan saya, tetapi kejujuran dan integritas tidak bisa dibeli. Itu yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Dengan tatapan yang semakin teguh, Agus melanjutkan, perusahaan ini butuh perubahan. Kita butuh sistem yang transparan dan adil, bukan hanya untuk atasan, tapi juga untuk setiap karyawan di sini. Di saat itu, beberapa kepala divisi mulai berdiri, tampak malu dengan apa yang baru mereka dengar. Mereka yang sebelumnya meremehkan Agus, kini menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka telah salah menilai pria ini. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai merasa malu dengan perilaku Dimas yang ternyata telah merusak integritas perusahaan. Dimas yang duduk dengan wajah pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Ia terdiam, mulutnya terkunci, tak mampu membantah bukti yang telah dihadirkan di hadapan semua orang. Saya tidak akan mengambil alih jabatan ini hanya karena warisan, kata Agus dengan suara yang semakin mantap.
Saya ingin membuktikan bahwa kita bisa meraih sukses dengan cara yang benar, tanpa menyakiti orang lain dan tanpa mencuri dari orang yang kita seharusnya layani. Agus kemudian menatap semua yang hadir di ruangan itu. Hari ini, saya tidak hanya memperkenalkan diri saya sebagai pewaris perusahaan ini. Saya memperkenalkan diri saya sebagai seseorang yang percaya bahwa perusahaan ini bisa dibawa menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kerja keras, integritas, dan kejujuran. Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan, terharu dan kagum pada keberanian Agus untuk mengungkapkan kebenaran. Tak lama setelah itu, suasana ruangan berubah. Dari ketegangan yang menghantui, kini beralih menjadi penuh harapan. Agus tahu bahwa perubahannya baru saja dimulai. Setelah kejadian yang mengguncang di ruang rapat itu, suasana perusahaan berubah drastis. Karyawan yang sebelumnya terjebak dalam ketakutan dan ketidakpastian kini mulai merasa ada harapan. Di luar sana, ada seseorang yang berani untuk mengubah segala ketidakadilan yang selama ini terjadi. Agus, yang selama ini dianggap sebagai satpam biasa, kini diakui sebagai seorang pemimpin yang memiliki integritas dan keberanian luar biasa. Namun, bagi Agus, perjalanannya baru saja dimulai. Meskipun ia sudah mengungkapkan kebusukan yang ada di balik layar perusahaan, ia tahu bahwa itu hanyalah langkah pertama. Perusahaan ini membutuhkan lebih dari sekadar pengungkapan kebenaran. Perubahan yang lebih besar harus terjadi. Perubahan yang melibatkan seluruh sistem dan budaya kerja di Pratama Corp. Agus tidak langsung mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh Dimas. Meskipun secara sah ia adalah pewaris perusahaan, ia memutuskan untuk bekerja bersama dengan karyawan lain, membangun kembali kepercayaan dan transparansi yang selama ini hilang. Ia mulai menyusun rencana perubahan yang lebih besar, di antaranya dengan mendengarkan suara-suara yang selama ini terabaikan. Hari pertama setelah kejadian di ruang rapat, Agus bertemu dengan beberapa karyawan yang dulu sering dipandang rendah. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memastikan mereka tahu bahwa sekarang mereka tidak lagi dianggap sepele. Bu Rini, saya ingin kamu menjadi mentor untuk staf-staf baru di sini. Kamu memiliki integritas yang luar biasa, dan saya ingin mereka belajar darimu, ujar Agus pada Bu Rini, seorang cleaning service yang selama ini bekerja tanpa pamrih meskipun dihargai rendah. Bu Rini terkejut dan merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Ia tak menyangka bahwa seseorang seperti Agus, yang dulu dianggap remeh, kini mempercayainya untuk memimpin. Agus juga mulai membentuk program pelatihan baru untuk satpam dan staf lainnya. Ia meminta Pak Wira, satpam yang sudah lama mengabdi, untuk menjadi mentor dalam pelatihan dasar keamanan. Agus tahu, perubahan yang nyata dimulai dari bawah. Ia ingin memastikan bahwa setiap karyawan, tanpa memandang jabatan, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di saat yang sama, Agus melanjutkan transformasi dengan memperkenalkan sistem yang lebih transparan. Semua laporan keuangan kini diawasi dengan ketat, dan setiap transaksi harus dilaporkan secara terbuka. Agus memutuskan untuk menempatkan orang-orang yang ia percayai di posisi-posisi penting, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau jabatan tinggi, tetapi berdasarkan integritas dan kinerja mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, perubahan yang dibawa Agus mulai terasa. Meskipun tantangan besar masih menanti, perusahaan perlahan kembali mendapatkan kepercayaan dari para karyawan dan bahkan klien-kliennya. Agus tidak hanya memperbaiki sistem perusahaan, tetapi juga membangun kembali budaya kerja yang lebih manusiawi dan penuh rasa hormat. Namun, meskipun perubahan itu terjadi, ada satu hal yang Agus simpan untuk dirinya sendiri. Ia belum mengungkapkan seluruh cerita tentang dirinya. Meskipun sekarang ia sudah dikenal sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar, Agus tahu bahwa orang-orang perlu melihat lebih dalam tentang siapa dirinya dan mengapa ia melakukan semua ini. Suatu hari, ketika suasana di perusahaan mulai kembali tenang, Agus memutuskan untuk mengundang semua eksekutif dan kepala divisi ke ruangannya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Agus sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Dengan senyum tipis di wajahnya, Agus memulai pidatonya. Saya tahu banyak dari kalian yang masih belum sepenuhnya mengerti siapa saya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa saya memilih jalan ini.
Apa yang mendorong saya untuk berubah dari seorang satpam menjadi pemimpin yang kini kalian lihat di sini? Ujar Agus dengan suara yang penuh keyakinan. Ia melanjutkan, sebenarnya, saya tidak datang dari keluarga kaya atau terhormat. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang pejuang yang mengajarkan saya untuk selalu jujur, bekerja keras, dan menghargai setiap orang, tak peduli seberapa rendah posisi mereka. Itulah sebabnya saya percaya bahwa perubahan ini adalah bagian dari perjuangan saya untuk membawa perusahaan ini menuju arah yang lebih baik. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Mereka terkejut, tidak menyangka bahwa Agus, yang selama ini dianggap hanya sebagai satpam, memiliki latar belakang yang begitu kuat dan penuh integritas. Ternyata, perjalanan Agus bukan hanya tentang mengambil alih perusahaan, tetapi tentang membawa nilai-nilai kebaikan dan kejujuran ke dalam setiap aspek kehidupan kerja. Dengan penjelasan itu, Agus mengakhiri pidatonya. Saya berdiri di sini bukan sebagai pewaris perusahaan ini, tetapi sebagai seseorang yang percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita harus memberi kesempatan kepada mereka yang ingin berbuat baik, tanpa melihat latar belakang mereka. Dan pada saat itu, Agus tahu bahwa perusahaan ini tidak hanya akan menjadi tempat kerja yang lebih baik, tetapi juga sebuah tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang. Setelah pidato yang mengungkapkan sisi pribadi dan latar belakang Agus, suasana di perusahaan mulai berubah lebih signifikan. Semua karyawan yang selama ini merasa terabaikan, mulai merasakan dampak dari perubahan yang dibawa Agus. Mereka merasa dihargai dan lebih semangat bekerja, karena kini mereka tahu bahwa pekerjaan mereka memiliki nilai lebih daripada sekadar gaji bulanan. Mereka bekerja dengan hati yang penuh, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk prinsip-prinsip yang mereka yakini. Agus tidak hanya memperbaiki sistem di dalam perusahaan, tetapi ia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan para karyawan. Dengan menciptakan berbagai program pelatihan dan pengembangan, Agus berharap dapat memberi kesempatan lebih banyak orang untuk berkembang, tidak peduli dari posisi atau latar belakang mereka. Bu Rini, yang kini menjadi mentor bagi staf baru, sering mengingatkan mereka tentang pentingnya integritas dalam bekerja. Ia mengajarkan mereka untuk tidak pernah menyerah dan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan meskipun menghadapi tantangan. Namun, meskipun perubahan besar mulai terjadi, tidak semua pihak senang dengan langkah-langkah yang diambil Agus. Dimas, yang kini terpaksa mundur dari jabatannya, masih memiliki pengaruh besar di perusahaan, dan beberapa rekan-rekannya yang masih setia pada cara lama, mulai merencanakan cara untuk menggulingkan Agus dan kembali ke sistem lama yang penuh manipulasi dan korupsi. Di tengah semua perubahan ini, Agus menyadari bahwa tantangan terbesar belum datang. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengungkapkan kebenaran, dan meskipun banyak orang yang kini mendukungnya, masih ada kekuatan besar yang berusaha merusak apa yang telah dibangunnya. Pada suatu hari, saat Agus sedang duduk di ruangannya, Pak Pramana, direktur utama perusahaan, masuk dengan wajah yang tampak gelisah. Agus, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, katanya dengan nada serius. Agus mengangkat wajahnya, memandang Pak Pramana dengan tatapan yang penuh perhatian. Ada apa, Pak? Beberapa minggu terakhir, ada sejumlah laporan yang mencurigakan. Saya baru saja mendapat informasi bahwa kelompok yang setia pada Dimas berusaha mengambil alih sebagian kontrol perusahaan. Mereka tidak akan diam begitu saja, kata Pak Pramana. Nada kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Agus tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya. Perusahaan ini sedang berada di ambang perubahan besar, tetapi di sisi lain, ada ancaman yang mengintai dari dalam. Mereka yang merasa terancam oleh perubahan akan berusaha menggulingkan Agus dengan segala cara. Pak, saya tahu itu, tapi saya tidak akan mundur. Perubahan ini untuk kebaikan perusahaan dan untuk seluruh karyawan di sini, jawab Agus dengan suara yang tegas, penuh keyakinan. Pak Pramana mengangguk, meskipun wajahnya terlihat cemas. Kami akan mendukungmu, Agus. Tapi kita harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Saya akan berbicara dengan tim eksekutif lainnya. Agus menghela napas panjang. Meskipun ia tahu bahwa ancaman ini nyata, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk menyerah.
Agus melangkah keluar dari ruangannya dan berjalan menuju ruang rapat utama. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk kembali memimpin, untuk mengingatkan semua orang mengapa perubahan ini harus terjadi dan betapa pentingnya kejujuran dalam setiap langkah yang diambil. Di ruang rapat, semua eksekutif dan kepala divisi sudah berkumpul. Agus berdiri di depan mereka dengan penuh ketegasan. Kita tahu ada yang berusaha menggulingkan perubahan yang telah kita buat. Namun, kita tidak bisa mundur sekarang. Saya di sini untuk memimpin kalian ke arah yang lebih baik, dan saya percaya kita bisa melawan ancaman ini bersama-sama. Beberapa kepala divisi mengangguk, sementara yang lain menatap Agus dengan penuh rasa hormat. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang dibawa Agus bukan hanya perubahan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Jika kita bersatu, kita akan mengalahkan mereka yang mencoba merusak kepercayaan ini. Kita tidak akan biarkan perusahaan ini kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan ketidakadilan. Lanjut Agus dengan penuh semangat. Suasana di ruang rapat menjadi lebih hangat. Mereka yang tadinya ragu, kini mulai merasa lebih yakin. Agus tidak hanya berbicara tentang teori atau rencana yang jauh, tetapi ia berbicara tentang masa depan yang lebih baik untuk semua. Semua orang yang hadir merasa terdorong untuk bekerja lebih keras lagi, untuk membuat perusahaan ini benar-benar berubah menjadi tempat yang lebih baik. Keesokan harinya, Agus mulai merancang strategi untuk menghadapi ancaman yang datang. Ia melibatkan seluruh tim eksekutif dalam prosesnya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan melibatkan transparansi dan kejujuran. Ia tahu bahwa jika perusahaan ini benar-benar ingin berkembang, semua orang harus bekerja bersama-sama dan menjaga integritas mereka. Namun, meskipun tantangan ini besar, Agus tahu bahwa dengan tekad dan dukungan dari karyawan yang setia, ia dapat mengalahkan apapun yang menghalangi jalannya. Perjalanan untuk membawa perubahan besar di perusahaan ini baru saja dimulai, dan Agus siap untuk menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Setelah pertemuan yang penuh semangat di ruang rapat, Agus semakin merasa bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Perubahan yang telah ia mulai harus terus berlanjut, meskipun ancaman dari dalam perusahaan semakin jelas. Ia tahu bahwa para pengkhianat yang masih setia pada Dimas dan cara-cara lama tidak akan menyerah begitu saja. Namun, Agus memiliki tekad yang lebih kuat dari itu. Ia tidak akan membiarkan perjuangan yang telah ia mulai sia-sia. Hari-hari setelah pertemuan itu, suasana di kantor semakin tegang. Meskipun banyak yang mendukung perubahan, tidak sedikit yang mulai merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa karyawan mulai berbicara di belakang tentang bagaimana mereka merasa terancam oleh rencana-rencana yang dibawa Agus. Mereka yang mendukung Dimas merasa takut bahwa perubahan yang dibawa Agus akan mengubah hierarki yang ada dan merusak kenyamanan mereka. Namun, Agus tidak merasa takut. Ia tahu bahwa kebenaran dan keadilan selalu lebih kuat daripada ketakutan dan kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dengan bantuan Aisyah, ia mulai menyusun rencana untuk menghadapi mereka yang berusaha merusak perusahaan ini. Suatu pagi, Agus mendapat kabar bahwa ada beberapa karyawan yang tidak datang bekerja. Mereka sudah lama terlibat dalam beberapa kegiatan yang merugikan perusahaan. Dan kini mereka mulai merencanakan tindakan untuk menghentikan perubahan yang sedang berlangsung. Agus tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Ia harus segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka yang berkhianat tidak bisa merusak apa yang telah ia bangun. Pak Pramana, ujar Agus dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Saatnya kita mengambil tindakan. Kita akan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kelompok ini dan mengambil langkah hukum jika diperlukan. Pak Pramana mengangguk. Kita akan dukung. Agus, kita tidak bisa biarkan perusahaan ini kembali ke masa gelap seperti dulu. Agus mulai menyusun tim khusus yang akan menangani situasi ini. Ia melibatkan beberapa eksekutif yang ia percayai untuk membantu dalam mengidentifikasi mereka yang berkhianat. Dengan hati-hati dan penuh strategi, Agus memastikan bahwa langkah yang diambil akan adil dan transparan. Semua karyawan yang terlibat akan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan, namun jika terbukti bersalah, mereka akan dihadapkan dengan konsekuensinya. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di kantor semakin intens.
Agus terus memantau situasi dengan hati-hati. Di luar kantor, ia mulai berbicara dengan pihak berwenang, memastikan bahwa jika ada tindakan ilegal yang dilakukan, mereka akan siap untuk mengambil langkah yang diperlukan. Namun, di tengah tekanan yang semakin tinggi, Agus tetap tenang. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membawa perubahan yang sejati adalah dengan menjaga integritas dan kejujuran. Ia tidak ingin perusahaan ini kembali ke masa lalu yang penuh manipulasi dan ketidakadilan. Kini, Agus menjadi lebih dari sekadar satpam yang dipandang rendah. Ia adalah pemimpin yang memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk setiap orang di perusahaan ini. Pada suatu pagi, saat Agus sedang berjalan menuju ruang rapat utama, ia melihat beberapa wajah yang familiar. Beberapa karyawan yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan rasa hormat. Mereka yang sebelumnya merasa tidak dihargai, kini melihat Agus sebagai simbol perubahan yang nyata. Agus merasa bahwa perjuangan ini semakin dekat dengan tujuan yang sebenarnya. Agus. Suara Aisyah terdengar di belakangnya. Kami siap mendukungmu. Kami akan hadapi apapun yang datang, bersama-sama. Agus menoleh dan tersenyum tipis. Terima kasih, Aisyah. Tanpa kalian, semua ini tidak mungkin terwujud. Dengan langkah tegas dan penuh keyakinan, Agus memasuki ruang rapat. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, namun dengan tekad yang kuat, ia siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa jika ia terus berjalan di jalan yang benar, perusahaan ini akan tetap berada di jalur yang tepat. Seminggu setelah pertemuan yang penuh ketegangan, langkah Agus semakin mantap. Proses perubahan yang dimulai dengan niat baik kini menghadapi ujian besar. Beberapa pihak yang berusaha menggulingkan kepemimpinannya semakin terbuka dalam aksi mereka. Agus tahu, kali ini ia harus bertindak lebih cepat dan tegas. Tidak hanya untuk melindungi perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa integritas yang telah dibangunnya tetap terjaga. Pada pagi hari yang cerah, Agus kembali dipanggil ke ruang rapat oleh Pak Pramana. Wajah Pak Pramana terlihat lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan. Ketika Agus duduk di hadapan Pak Pramana, suasana langsung berubah menjadi tegang. Agus, ada laporan bahwa beberapa karyawan yang sebelumnya terlibat dengan Dimas kini berusaha merusak perubahan ini. Mereka mulai menyebarkan desas-desus di luar kantor, mencoba untuk membalikan keputusan yang telah kita buat. Ada rumor bahwa mereka berencana mengambil alih beberapa posisi strategis di perusahaan, ujar Pak Pramana dengan nada cemas. Agus mendengarkan dengan seksama. Ia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Beberapa orang yang merasa terancam oleh perubahan tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa mereka sekarang mulai menggerakkan langkah mereka lebih jauh, mencoba memengaruhi pihak luar. Saya tahu kita harus melangkah lebih hati-hati, Pak. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka merusak apa yang sudah kita bangun. Kita harus menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk manipulasi di perusahaan ini, jawab Agus dengan tegas. Pak Pramana mengangguk setuju. Kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Tetapi kita harus pastikan kita memiliki bukti yang kuat. Jika mereka benar-benar berniat buruk, kita harus siap bertindak. Agus mengambil napas panjang. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya tentang Dimas atau kelompoknya, tetapi tentang masa depan perusahaan dan karyawan-karyawan yang telah mempercayai dirinya. Ia tidak akan membiarkan kepercayaan itu hancur begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, Agus dan timnya mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut. Mereka menyelidiki setiap gerakan yang mencurigakan, mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang berusaha merusak perubahan. Agus tahu bahwa kali ini, mereka harus bertindak dengan cepat dan tanpa kompromi. Pada malam hari, Agus memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani. Ia mengundang beberapa eksekutif yang ia percayai untuk berkumpul di ruang rapat. Dengan ekspresi yang serius, Agus memulai pertemuan itu. Saya tahu kalian semua sudah mendengar tentang kelompok yang berusaha menggulingkan perubahan ini. Kita tidak bisa hanya berdiri diam. Kita harus mengambil tindakan tegas. Ini adalah ujian terakhir untuk memastikan perusahaan ini tetap berada di jalur yang benar, ujar Agus dengan suara yang mantap. Salah satu eksekutif yang hadir,
yang sebelumnya merasa ragu, akhirnya berbicara. Agus, kita tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kita harus bertindak hati-hati. Jika kita tidak memiliki bukti yang cukup, kita bisa berisiko besar. Agus menatap mereka semua, memancarkan keyakinan yang kuat. Kita sudah memiliki cukup bukti. Kita tahu siapa yang terlibat. Dan kita tahu apa yang mereka coba lakukan. Ini bukan hanya soal melawan mereka, tetapi tentang memastikan bahwa masa depan perusahaan kita tidak dirusak oleh mereka yang tidak jujur. Malam itu, Agus dan timnya menyusun rencana untuk menghadapi ancaman ini. Mereka memutuskan untuk memaparkan bukti yang mereka miliki ke pihak yang lebih berwenang, memastikan bahwa perubahan yang telah mereka lakukan tidak akan terganggu oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk. Agus yakin bahwa dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Hari berikutnya, Agus mengumpulkan para kepala divisi dan manajer untuk memberikan pengumuman penting. Wajah-wajah mereka yang biasanya ceria kini tampak lebih serius, menyadari bahwa pertempuran besar sedang terjadi. Semua keputusan yang telah kita buat akan tetap berjalan. Kita akan menjaga integritas dan kejujuran perusahaan ini. Bagi mereka yang ingin merusak apa yang telah kita bangun, mereka akan dihadapkan dengan konsekuensi yang sesuai. Kita tidak akan mundur, ujar Agus dengan tegas. Mata memancarkan semangat yang tak tergoyahkan. Suasana ruangan semakin tenang. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Agus kini tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang mengubah perusahaan, tetapi ia juga menjadi simbol dari keteguhan dan keberanian untuk mempertahankan apa yang benar. Saat Agus meninggalkan ruang rapat, ia merasakan bahwa beban besar di pundaknya semakin terasa. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh, dan lebih dari itu, ia memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan orang-orang yang mempercayainya. Hari-hari setelah keputusan besar di ruang rapat itu berjalan penuh ketegangan. Setiap langkah yang diambil oleh Agus semakin mendekatkan dirinya pada titik akhirnya. Ia tahu bahwa perjuangan untuk mempertahankan perusahaan ini tidak akan mudah. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Satu persatu, pihak yang berusaha menggulingkan perubahan Agus mulai mundur. Mereka yang dulu berusaha menghentikan langkahnya kini terpojok oleh bukti yang tak terbantahkan. Keberanian Agus untuk menghadapi ancaman ini dengan tegas, tanpa rasa takut, akhirnya membawa hasil yang luar biasa. Mereka yang terlibat dalam konspirasi itu mulai terungkap, dan akibat dari tindakan mereka menjadi jelas di mata semua karyawan dan eksekutif. Pada suatu pagi yang cerah, di ruang rapat utama yang kini lebih tenang dan penuh harapan, Agus berdiri di depan para karyawan dan eksekutif. Wajahnya yang penuh kepercayaan diri memancarkan aura keteguhan. Semua yang hadir tahu bahwa ini adalah momen penutupan dari sebuah bab besar yang penuh drama. Rekan-rekan, kita sudah melalui banyak hal bersama. Perubahan yang kita jalani bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang prinsip dan kejujuran. Perusahaan ini bukan hanya milik satu orang atau satu kelompok, tetapi milik kita semua. Hari ini, kita bisa berdiri tegak karena kita telah memilih untuk berjalan di jalan yang benar. Ujar Agus dengan suara yang penuh emosi, menatap setiap wajah yang hadir. Di tengah keheningan yang mendalam, Agus melanjutkan. Saya tahu perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi saya percaya pada kalian semua. Kita telah mengalahkan yang tak terlihat, dan kita sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Keberanian kita untuk berubah, untuk berdiri di atas nilai-nilai yang benar, akan membawa perusahaan ini menuju masa depan yang cerah. Agus menundukkan kepala sejenak, meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Kita telah membuktikan bahwa tidak ada ruang untuk kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan. Ini adalah kemenangan kita, bersama-sama. Satu persatu, karyawan berdiri dan memberikan tepuk tangan, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka tahu bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan atau keuntungan materi. Ini tentang menjaga prinsip, tentang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk dihargai. Pak Pramana yang berdiri di sisi Agus, menatapnya dengan penuh hormat.
Saya sangat bangga pada Anda, Agus. Tidak hanya karena keberanian Anda, tetapi karena Anda telah menunjukkan kepada kami semua bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada posisi atau kekuasaan, tetapi pada hati yang bersih dan tindakan yang berintegritas. Dengan tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan, Agus berdiri tegak, merasakan setiap detik kemenangan itu. Namun, meskipun ia tahu bahwa ia telah menang, ia tidak melupakan apa yang lebih penting, menjaga nilai-nilai yang benar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang di sekitarnya. Saya bukan siapa-siapa, selain orang yang percaya bahwa setiap orang bisa berbuat baik, tidak peduli dari mana mereka berasal atau bagaimana penampilan mereka. Saya berdiri di sini karena kalian, karena kita semua, ujar Agus dengan senyum yang penuh makna. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama. Dengan kata-kata itu, Agus menatap keluar jendela ruang rapat, melihat masa depan yang penuh harapan dan perubahan. Semua yang ia lalui, dihina, difitnah, disiram kopi panas, terbayar sudah. Semua yang ia hadapi tidak sia-sia. Kini, perusahaan yang pernah tenggelam dalam kegelapan, kini menemukan sinar baru yang lebih terang. Agus bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah simbol perubahan, keberanian, dan integritas. Dan bagi semua orang di Pratama Corp, hari itu adalah hari di mana mereka tidak hanya melihat pemimpin mereka yang baru, tetapi juga melihat diri mereka sendiri yang mampu berjuang untuk kebaikan. Hikmah untuk cerita ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari kesabaran dan keteguhan hati. Seperti dalam kisah satpam yang dihina dan diremehkan, kesabarannya membawa perubahan yang luar biasa, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Terkadang, kita diuji dengan kesulitan yang luar biasa, namun sejatinya itu adalah pintu untuk menuju perubahan yang lebih baik. Kesabaran dan keyakinan pada kebenaran akan selalu membawa kita pada kemenangan. Pernyataan. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga cerita ini memberi kita semua pelajaran tentang pentingnya integritas, kesabaran, dan keberanian untuk berbuat baik. Terima kasih telah menonton. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar lebih banyak cerita yang bermanfaat bisa sampai ke kalian.